Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahira wal batina qadiman wa haditan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin khatiban, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ustaz Tito dan Facebook Sidalah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah. Yang pertama, kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini di tengah kesibukan terutama Ustaz Tito dan reng-rengan di dalam memantaskan diri dalam upaya meraih anugerah Allah melalui kelengkapan sarana dan prasarana sehingga karena awal kemarin masih acara pembongkar sehingga kegiatan itu sempat dijeda. Yang kedua juga pada malam hari ini pertemuan di majelis ini melanjutkan dari sesi kajian PD Pemuda Persis Cimahi di Masjid Al-Furqon. Kita dihadiri oleh salah seorang tokoh besar persatuan Islam, yaitu Ustaz Isa Ansori, yang tadi saya hadirkan cucunya di dalam kajian Fiqh Sirah ulama Persis, dan beliau juga saya bawa ke sini untuk berkenalan dengan kita bersama sebagai bagian dari upaya melanjutkan sedekah jariyah orang tua dan guru kita di Jamiah Persatuan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, materi kajian berkenaan dengan telaah keputusan Dewan Hizbah. Di dalam beberapa pertemuan kita telah mengambil beberapa sampel, beberapa contoh keputusan yang berkenaan dengan ibadah mahdoh. Sementara untuk malam hari ini sebetulnya ada 3 keputusan Dewan Hizbah yang memang penting untuk disampaikan sebagai pandangan resmi Jamiah Persatuan Islam. Yang pertama itu berkenaan dengan menghormat bendera. Menghormat bendera menurut Persis itu bagaimana hukumnya? Yang kedua, berdiri saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, keputusan ini penting bukan untuk hanya diketahui, tetapi menggambarkan sikap kita dalam menempatkan nasionalisme secara proporsional. Karena jangan sampai dianggap bahwa Persis itu anti NKRI dan Persis anti bendera, anti Indonesia Raya. Nah, maka inilah keputusan resmi di Jamiah itu telah ada. Hanya mungkin sosialisasi yang kurang sehingga kadangkala umat menjadi tidak tahu dan dalam prakteknya jadi ragu-ragu gitu. Hari tenangtung bisa pajarkan anti NKRI, hari nangtung bisa pajarkan musyrik gitu. Itu gambarannya. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas merujuk kepada keputusan sidang Dewan Hizbah di PC Persis Lembang tanggal 1 April tahun 2006. Dalil yang digunakan baik Quran, Sunnah maupun kaidah hukum untuk menghormat bendera dan berdiri saat dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu relatif sama. Pertama, yaitu Dewan Hizbah penting untuk mengingatkan kita bersama, yaitu di dalam keberagamaan ukuran tulus di dalam bersikap merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama dengan lurus. Kedua, surat Ali Imran ayat 145. Ketiga, surat Al-Baqarah ayat 29. Itu kurang lebih landasan hukum yang digunakan oleh ulama Persis di Dewan Hizbah, paling tidak mewakili dari sekian banyak ayat Quran. Dua, merujuk kepada hadis Rasul tentang niat serta batasan antara yang halal dan haram. Apakah urusan menghormat bendera, lagu Indonesia Raya, Agustusan masuk dalam batasan haram atau halal? Maka Islam telah memberikan garis. Pertama, dikembalikan kepada niat sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal hanyalah menurut niatnya. Dan wa innama likulli imri'in manawa, dan bagi seorang itu hanyalah akan memperoleh apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, au ilam ro'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala hijrahnya adalah sesuai dengan niat untuk apa dia berhijrah. Kemudian dalil tentang batasan halal haram seperti yang disampaikan dalam hadis Abu Sa'labah, antara lain dalam riwayat Imam Al-Hakim, seperti yang dikutip oleh para ulama kita di dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 43, nomor hadis 7266. Redaksinya kurang lebih begini. Innallaha hada hududan fala taqtaduh. Sesungguhnya Allah telah membuat batasan-batasan, maka kalian jangan melampauinya. Parodok lakum paroido fala tudayyuha. Dan Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban bagi kamu, maka janganlah kalian mengabaikannya. Wa harrama asya'a, Allah mengharamkan beberapa perkara, fala tantakihuha, janganlah kalian melanggarnya. Wa taraka asya'a, dan Allah membiarkan beberapa perkara, min ghairi nisyanin min rabbikum, Allah tidak menetapkan ketentuan hukum bukan karena Allah lupa. Walakin rahmatun minhu lakum, tetapi sebagai rahmat darinya untuk kalian. Faqbaluha wala tabhathu biha, maka terimalah dan janganlah kalian membahasnya. Kemudian juga beberapa dalil yang lain, yaitu batasan halal dan haram. Sabda Nabi dalam riwayat Imam At-Tabrani, al-halalu ma ahallallahu fil Qur'an. Perkara yang halal adalah yang Allah halalkan dalam Quran. Wal haramu ma harramahullah fil Qur'an. Perkara haram yang telah Allah haramkan dalam Quran. Wa ma sakata anhu, yang tidak diharamkan dan tidak dihalalkan, berarti Allah itu mendiamkan. Faqad afa anhu, berarti itu dibolehkan. 3. Setelah memperhatikan Quran, petunjuk Nabi dalam sunnah, ulama Persis tak lupa mencantumkan kaidah-kaidah hukum
yang dibentuk dari petunjuk Quran secara umum, di antaranya yang kita sebut dengan kaidah fiqhiyah, antara lain al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu pada dasarnya adalah tergantung pada tujuannya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Pokok di dalam perkara keduniaan adalah boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrim, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, posisi lagu Indonesia Raya dan posisi bendera adalah tabiun, yaitu mengikuti terhadap seluruh rangkaian yang pokok, berarti berlaku hukum at-tabi'u tabi'un. Hukum yang mengikuti maka sesuai dengan hukum yang diikuti. Akhirnya Bapak Ibu merujuk kepada firman Allah, hadis Nabi, dan kaidah fikih. Pertama, menghormat bendera karena urusan keduniaan. Sama seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, hukumnya adalah mubah atau boleh. Dua, menghormat bendera dengan niat mensakralkan atau berkeyakinan ada kekuatan gaib di balik bendera atau di balik lagu, maka hukumnya menjadi haram, bukan lagu dan benderanya, tetapi kultus terhadap hal itu dan keyakinan di balik itu yang tidak boleh. Oke, sekarang saya ambil contoh kejadian. Yang tadi dalil panduan, hadis petunjuk pedoman, sekarang kasus. Bapak Ibu lihat, apalah artinya sebuah bendera? Oke, sekiranya bendera itu dilihat dari sisi wakayan di Cigondewa pemerintah, ya. Yang kedua merah putih itu tinggal dicek. Tetapi bendera adalah supremasi, lambang kedaulatan. Jadi yang dihormat dalam urusan bendera lain kain, tapi supremasinya sebagai kedaulatannya. Maka dalam konteks inilah Bapak Ibu, bukan kaina nu kudu dipertahankan. Seperti Persis gaduh bendera, kanggo naon cek Bu? Didiukan bendera Persis teh, eta cek ibu kumaha hukumna ngadiukan bendera Persis gitu. Jadi sama antara bendera merah putih dengan bendera Persis. Apa? Lambang kedaulatan. Jadi yang harus dihormat itu adalah fungsinya, bukan semata-mata fisiknya. Karena fisiknya tak ada beda dengan bungkus bala-bala, tapi fungsi ini yang harus dihormat. Oleh karena itulah, maka kita dapatkan dalam beberapa peristiwa Bapak Ibu. Salah satu di antara yang fenomenal misalkan dalam kasus perang Uhud, yaitu ketika perang paling tidak ada 4 peleton kompi pasukan. Masing-masing kompi ini beda bendera. Ada bendera warna kuning, ada bendera warna hijau, ada bendera warna putih, ada bendera warna hitam. Nanti di perang tertentu ada bendera merah ati. Nah lihat Bapak Ibu, ketika seseorang mendapatkan tugas menjaga bendera, maka sampai mati harus dipertahankan. Seperti seorang sahabat ketika memegang bendera dengan tangan kanan dibuntungan lenganna. Lihat Bu,
Capek-capek kudu mau bendera geus eta lapung, dipaksa harus pakai tangan kiri. Tangan kiri dibuntung ke bade kumaha? Dirangkul, Pak. Cek urang nanaonan kaliweuh-riweuh. Bambuna bisa nyedak di Cimahi kan? Kayaknya bukan itunya. Tetapi kalau jatuh ke tangan musuh, kedaulatan berarti dirampas. Nah itulah yang disebut menyikapi bendera secara proporsional. Maka dalam kejadian sahabat, pun Nabi teu kieu piceun bendera musyrik henteu. Karena yang dipertahankan kedaulatannya, supremasinya. Maka nasak sanajan tadi bahana tina karunggoni, bahana tina kertas, bukan bahannya tetapi fungsi. Karena itulah dipertahankan sekuat tenaga, jangan sampai jatuh kepada musuh. Geus dicepeng kieu teh Bu, ditublas sahabat. Paham Bapak Ibu? Nah itulah intinya. Maka hubungan kita kepada bendera fungsional. Urusan tadi kita menghormat, tak ubahnya menghormat di militer. Karena kepangkatan menghormat. Hormat komandan, musyrik teh gitu. Tasiga gitu. Maka dalam konteksnya tahormat ate kitu diurang assalamualaikum. Maka selama itu urusan keduniaan, tidak ada keyakinan melebihi dari fungsinya, maka hukumnya boleh. Nah inilah yang ingin ditegaskan oleh Dewan Hizbah. Satu, berkenaan dengan hormat bendera. Itu bahkan tahun 94 kalau tidak salah. Yang kedua, berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, berdiri menghormat pemimpin. Maka selama lepas dari kultus, tidak ada keyakinan selain takriman, penghormatan semata, maka hukumnya boleh. Sekali lagi, kenapa saya milih tema ini? Sebab ada semacam pandangan yang masih miring kepada persatuan Islam. Makanya tadi di Cimahi di Al-Furqon saya mengatakan urusan NKRI jangan ajari orang Persis. Sebab kita telah berdiri sebelum negara Indonesia berdiri, kita mah 2 tilu. Kita mah ikut boloboran getih, bukan sekadar keringat. Anak kemarin sore nu teu ngiluan boloboran getih mengaku asapang Indonesia. Nah, bukan berarti kita untuk membusungkan dada, tapi orang Persis mah lebih dulu tentang persoalan NKRI, tentang Indonesia. Maka disinilah perlu dipandu dalam panduan syariah agar proporsional di dalam menyikapi setiap perbuatan atau sebuah perhelatan. Sekiranya Bapak Ibu hari ini ada penyimpangan dari tujuan orang tua para salaf salaf Indonesia. Tujuan awalnya cita-cita kemerdekaan RI seperti yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan cita-cita yang luhur, kan gitu. Kadienakeun ada penyimpangan, nah yang salah teh pengelolaan. Maka jangan digitik rata menjadi haram hari kemerdekaan seperti Natalan. Sebab di hulunya benar tujuan kemerdekaan itu begini. Makanya semuanya sadar orang tua kita atas berkat rahmat Allah. Sekiranya ada kesalahan pengelolaan, naon hubunganna jeung main kaleci, jeung balap karung, tinggal diganti urusan yang demikian. Tetapi ini yang harus dijelaskan. Berbeda dengan kejadian Natalan, Miladan itu mati awalnya memang dari hulunya sudah beda tujuannya. Sementara kemerdekaan hulunya itu suci misinya. Makanya para ulama, para tokoh Islam, para santri yang memperjuangkan. Tapi sekiranya kiruh di hilir, maka tidak berarti secara semua digitik rata. Maka keberadaan sejarah menjadi penting, terutama bagi generasi baru, untuk memilah mana tradisi yang mu'tabaroh. Jadi tradisi mu'tabaroh itu diakui oleh syariat,
tradisi itu tidak bertentangan. Mana yang tradisi mulgoh, yaitu ditolak oleh syariat. Mana yang mursalah, tidak langsung dinyatakan sesuai, tidak disebut bertentangan, tetapi karena ada kemaslahatan. Sampai contoh, moal ka bapak ka ibu naros, bu, ari asal muasal baju koko tradisi mana? Cina. Koko tuh Cina. Tiraha jadi identitas muslim. Nah, apakah jadi haram? Halo. Terus jas. Jas tradisi mana? Barat. Hebatnya ulama Persis, saat tadi kaum Islam itu kesannya kampungan bersarung, pakai koko, ulama Persis pakai jas. Ustadz Abdurrahman. Berarti selama tidak ada identitas keagamaan mereka, maka itu urusan keduniaan, tradisi yang boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi sami sih kayak gitu, jas, koko, bukan tiuran. Nah, karena tidak jadi identitas keagamaan mereka dan tidak jadi identitas perilaku mereka, berarti kembali kepada hukum al aslu fil asya al ibahah, boleh. Nah, karena itulah maka di sini penting bersikap proporsional. Oke, contoh, ibu bade ngiring balap karung. Patarosana bade naon kan gitu. Ada urusan keduniaan. Ketika ternyata dengan balap karung kalaka ajrag-ajragan awewe misalkan bertentangan, berarti bukan 17 Agustus nu salah gitu. Acarana formatna yang harus diluruskan. Tapi tadi di Cimahi mah ima baheula apa di lembur kuring, memperingati hari pahlawan, memperingati hari kemerdekaan. Terus misalkan judi kan tak ada hubungan, bahkan ngaruksak, tak contoh. Maka diluruskan yang seperti itu. Ini sekali lagi pandangan resmi dari Persatuan Islam dalam fatwa Dewan Nisbah atau keputusan khususnya tentang bendera dan urusan lagu Indonesia Raya. Kita telah diberikan panduan untuk bersikap sesuai dengan ketentuan syariat dan landasan dalil yang jelas. Saya kira karena sudah jam 10 dan Bapak Ibu tampaknya juga sebelum makan kan gitu, sama Ustaz Dito sudah menyediakan makanan, maka sisa dari waktu ini siraman rohani sudah selesai, tinggal siraman jasmani yang masuk. Oke, saya kembalikan dulu kepada penata acara. Sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, baik masalah ini maupun masalah yang lain, dipersilahkan diajukan. Kita manfaatkan waktu sebelum makan malam untuk tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Berdua. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memaparkan masalah urusan bendera dan Indonesia Raya. Kepada jemaah yang mau bertanya silahkan langsung aja bertanya yang menyangkut masalah bendera atau Indonesia Raya atau yang lainnya. Silahkan dari pihak Bapak, siapa yang mau bertanya silahkan langsung aja. Kalau linter masih main? Boleh tanya. Boleh mana? Boleh. Ah ini Ustaz. Jamaah lah, pemilihan apa? Oh, jamaah lah yang pribumi. Ciao. Enggak, Pak. Pak, pamit biasa ada Kapayun, ya orang Malaysia menonton, Pak. Mik apa sih? Ini ditonton oleh saudara kita dari Malaysia, dari Singapura. Ya, kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagu dari tidak Ustaz. Lagu padamu negeri kami mengerti. Iya. Kan ngerti tak kalau Ustaz. Iya. Kan negeri ya Tuhan Iya. tahu. Kan sama seperti kata Ebit GAD, tanyalah rumput yang bergoyang. Makanya kalau rumput ditanya dan mau bisa ngajawab. Itu maksudnya khidmat, bukan mengabdi ibadah. Sama seperti kita khidmat jamaiyah. Apa bedanya NKRI dan Jamiah Persis? Sama.
Itu adalah bangsa kita organisasi. Maksudnya khidmat, bukan beribadah menghamba. Itu ketinggian para orang tua kita di dalam memberikan semangat jiwa patriotisme. Dikemaslah dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan cinta tanah air sebagai bagian dari yang harus kita bela, bukan dalam pengertian menghamba, tetapi mengabdi di situ adalah khidmat. Ya, kenapa harus khidmat ke tanah air? Sebab tempat berpijaknya kita dalam menyemai butir-butir dakwah. Sekiranya daerah kita itu seenaknya diambil alih oleh orang lain, mau dari mana kita menuai panen untuk kejayaan Islam dan kader di masa depan? Makanya area pertaniannya kudu dijaga tina hama, sahama teh hama kokod gitu kan. Para penjajah yang jangan seenaknya untuk mengambil kedaulatan. Itu maksud yang saya pahami karena saya diajarkan lagu itu sejak saya SD. Sampai 100 lagu-lagu nasional satitoma apa enggak? Begitu maksudnya, yaitu khidmat, bukan menghamba. Gitu. Ada masuk dari media sosial? Ada pertanyaan dari Ibu Yani Nurhayani. Saya mau bertanya masalah yang lain. Kalau merayakan hari jadi pernikahan boleh? Ya. Hari jadi pernikahan ada kawin perak, ada kawin perungu, ada kawin emas. Tidak boleh. Sebab itu sudah ada latar belakang ritual di kaum kafir. Tidak boleh. Latar belakangnya berbeda dengan hari kemerdekaan. Yaitu ada keyakinan yang kita sebut dengan lungsur langsar berkah rumah tangga. Ajaran dari orang kafir itu di parasit akidah Ustadz Marsedek sudah diterapkan. Begitu. Mau perak, mau perungut sama. Atau mau itu berlian. Dari Lahat, Sumatera. Yeah. Ada lambang ini seperti lambang salib katanya di apa? Ini yang sekarang rame diperbincangkan. Oh, yang sekarang ya. Itu bagaimana tanggapan dari Persatuan Islam? Ya. Secara resmi belum saya dapatkan. Ini pandangan pribadi saja sebagai mubalik dan anggota Dewan Islam. Maqasidul lafzi ala niyati lafid. Maksud si pelafaz itu ada pada yang melafadzkan. Maksud sebuah lafaz ada pada yang melafadzkan. Ini namanya dilalah lafdiyah wad'iyah goer lafdiyah. Jadi bahasa non verbal tetapi bahasa simbol. Masalahnya sekarang dikembalikan ke ngadamel gitu. Tinggal masalahnya percaya atau tidak. Silahkan dikoreksi saja kalau salah. Maksud yang membuat itu menunjukkan keragaman, tidak untuk menunjukkan satu agama tertentu. Itu ada tafsir logo, ada tafsir simbol. Jadi tidak bermaksud dari pihak pembuat, tidak bermaksud bahwa itu mau menonjolkan satu keyakinan agama. Makanya berbagai bentuk, bukan hanya satu. Nah, jadi itu niat dari pembuat. Kita asa kitu, makanya ari ngadamel naon teh nonton pirameun. Minimal tadi tahun kontroversi. Nah, bisa jadi masalah. Oleh karena itu, maka bagi saya tinggal dikembalikan kepada kebijakan hadek nama tempi omongan naon teh gitu. Sidik kurang tiker pandemi. Sidik tadi terdampak lapar. Nah, maka ini yang diantara sikap bijaksana. Itu yang saya dapat dari laporan pihak Kemenhan. Tidak bermaksud sekali-kali seperti itu. Begitu Setito yang ini sampaikan. Terakhir, masih ada? Oh iya, itu dari belakang dulu sebelum ini silakan, tapi ini ditampung dulu.
Izin bertanya Pak, karena ini juga sering dilakukan kita resmi. Tentang apa? Dalam acara ini Pak, renungan di Taman Pahlawan. Oh, iya, iya. Sama. Nah ini dari sudut pandangan kita gimana itu Iya. Ya silakan. Iya, iya. Jadi kan kembali, dan ini sudah ada keputusan. Jadi yang pertama, tujuan mengheningkan cipta mau apa? Contoh, begitu kita mengheningkan cipta dimulai, kemudian lagu gugur bunga. Apa hubungannya? Nah, apakah itu ritual atau seremonial? Sekiranya itu ritual, jelas tidak boleh. Tetapi sekiranya itu hanya seremonial, maka seremonial dikembalikan kepada urusan keduniaan. Jadi intinya memisahkan mana ritual. Jadi lamun kudu kitu mengheningkan cipta teh lamun teu kitu asa teu abdol. Kalau tidak begitu apalagi asa dosa, berarti jadi ritual, itu nggak boleh. Tapi sekiranya itu seremonial, maka itu boleh, hanya sekedar urusan format saja atau di mata acara. Jadi dikembalikan kepada itu semua. Begitu itu sudah ada di risalah. Saya lupa lagi istifta nomor berapa, permasalahan tentang mengheningkan cipta. Begitu? Ada masuk? Langsung aja. Ya. Pertanyaan pertama dari saudari Lena Marlinda. Bismillah, Ustaz, apakah boleh memperingati hari lahirnya orang organisasi? Mengapa banyak umat Islam yang merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Iya. Ini juga sama. Jadi hari kemerdekaan itu berbeda dengan hari ulang tahun. Karena HUT itu istilah yang diberikan oleh generasi berikutnya. Aslinya itu nggak ada. Maka berbeda dengan hari milad, itu yang saya katakan milad. Milad organisasi itu ada latar belakang keyakinan, walaupun generasi sekarang itu dianggap seremonial. Ini sama seperti nincak endog di dalam pernikahan, jeblak panto, pabetot-betot bakakan. Dianggapnya oleh kita itu sekedar tradisi, padahal ada keyakinan. Nah, sama kelahiran organisasi itu bukan sekedar seremonial, ada keyakinan terhadap keberkahan dan kelancaran suksesnya sebuah organisasi. Diadakanlah milad, itu sudah diuraikan secara jelas latar belakang siapa orang kafir yang memulai, kemudian masuk ke kalangan umat Islam di dalam buku Parasit Akidah karya Ustadz Ahmadin Marzdedek. Itulah kenapa saya katakan memilah mana tradisi, ritual dan seremonial pentingnya sejarah. Sebab barudak kadienakeun teu apaleun jeblak panto teh disangkana teh seremonial. Nincak nog disangkana teh tradisi, padahal basisnya itu ideologi, ada keyakinan. Nah, milad juga sama. Kadienakeun teh arapal barudak teh ikut-ikutan ya kan sanes, padahal mah ada latar belakang keyakinan. Kenapa lembaga harus diperingati kelahirannya, pernikahan harus diperingati, kemudian kemenangan atas satu kelompok harus diperingati. Itu dua latar belakangnya dari Nasrani dan Yahudi. Merembes ke kita, ada yang lewat Sufi, ada yang lewat Syiah gitu. Itu di antara contoh. Nah, termasuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Itu pihak luar, terutama dinasti Fatimiyah Mesir yang berkeyakinan Syiah, ini yang jadi promotor adanya perayaan-perayaan seperti itu, gitu. Cukup? Masih ada? Masih. Ya. Pertanyaan dari Teh Ginan. Bismillah, Ustaz, ari cinta tanah air sebagian dari iman itu hadis atau bukan? Ya. Syukran. Oke, jadi hubul waton minal iman itu bukan hadis. Dalam bahasa para ulama itu la aslalahu, tidak ada sumber asalnya.
Atau sebagian ulama menyebut maudhu, hadis paslu, hadis palsu. Itu hadis hubul waton minal iman. Karena itulah Hasan dan ulama Persis tidak mungkin kita akan nasionalisme murni, tapi kita harus nasionalisme religius, yaitu menjaga harta benda itu keharusan syariat. Ibu mati dibunuh oleh rampok karena mempertahankan kekayaan saat dirampok fisabilillah. Maka nasionalisme tanpa siraman agama itu akan semu. Makanya nasionalisme religi harus dilibatkan, bukan cinta tanah airnya, tapi karena apa tanah air harus dipertahankan. Bersemainya yang disebut baldatun toyibatun warobun gofur, itu tujuan utama adanya tanah air. Maka cintailah tanah air bukan karena tanahnya, tetapi fungsi sebagai perangkat pendukung atau wasilah tegaknya syariat di bumi Allah. Itu maksudnya. Hadisnya paslu. Terakhir asli. Ya, terakhir asli. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Saripudin Entang. Bismillah, Ustaz, bagaimana menyambut pengantin resepsi? Maksudnya? Menyambut, ada penyambutan. Oh iya, nah itu contoh. Jadi ada seren sumeren, oke, ada sambutan-sambutan. Itu kan kembali satu di nikah itu yang ada akad dan walimah. Oke, kemudian ada ikramu duyuk, menghormat tamu. Ada tidak kaifiat menghormat tamu baku di Islam? Lamun sumping pasian cai heula atau bala-bala kan tidak ada. Itulah tradisi. Jadi seren sumeren itu tradisi. Ada acara tadi timbang terima itu tradisi. Pertanyaannya, tidak setiap tradisi terlarang. Tinggal dicek apakah ada keyakinan di balik tradisi siga itu. Yang kedua, apakah bertentangan tidak dengan syariat? Tidak ada. Selama tidak ada, berarti itulah yang disebut ada mursalah. Boleh. Tinggali tabir gitu. Ari itu mah saweran, itu mah aya sejarahna keyakinan. Urang teh apa budak ayeuna, baheula kudu beas diganti cenah ku permen gitu. Tidak berarti diganti ku permen tiba-tiba jadi boleh, dan tujuan awalnya diadakannya itu ritual. Nah, karena ini tidak bertentangan berarti boleh. Tapi ingat, jangan melupakan yang pokok. Jadi kehalangan akad nikah lantaran seren sumeren 2 jam, hari nikah 5 menit. Nah, itu tinggal diatur. Atur kudu gaduh hajat, atur ku event organizer, atur ku panitia. Nu pokok nu ieu secukupnya, jangan sampai menghabiskan waktu. Ima pararanjang gitu kan. Nah, berarti bukan seren sumeren, tapi format acara yang diluruskan supaya tidak mengganggu yang pokok. Itu ciri dan tanda memisahkan. Mana tradisi yang menyalahi, mana tradisi yang dibolehkan, mana yang tradisi ma'fu anhu mursalah. Begitu? Saya kira demikian. Oh, dari sepuh terakhir sekaligus tutup doa. Terakhir pisan tutup doa. Terakhir pisan. Jadi kita berbicara masalah bendera, ya simpel di dalam mitos. Tapi kaitan misalnya ini kan terjadi ya dengan bendera HTI dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dianggap radikal. Itu satu bendera. Yang keduanya ada doa ya di dalam Al-Quran itu Robbi adkhilni mudkhala sidq dan seterusnya. Apakah itu hanya berlaku waktu itu, waktu zaman Rasul, atau sekarang dalam kekinian gitu, dalam perkembangannya sebenarnya itu bagaimana? Ya. Ya, yang pertama lihat. Kita ini live streaming. Nah, ini fakta. Yang jadi masalah, Pak,
bukan bendera tauhid. Saya ulangi, yang jadi masalah bukan bendera tauhid. Sebab menafikan bendera tauhid sama dengan menafikan NKRI. Coba we tinggal ke Bapak, latar belakang NKRI berdiri perjuangan apa-apa, pekik takbir Allahu Akbar. Sebelum kita punya bendera NKRI, itu bawa dengan bendera tauhid. Berarti bukan masalah benderanya. Ini persoalannya adalah persoalan politik kepada aliran yang disebut dengan radikalisme. Maka dibuatlah bendera tauhid itu seakan-akan simbol radikalisme. Inilah diantara yang harus kita pisahkan. Jadi sekali lagi bukan karena bendera tauhidnya, tetapi cobalah mun ku urang persis da meulna naon. Abdi kikieuan 3.000 bendera teu naon, Pak. Tapi karena tadi aliran ini dianggap berbahaya setelah keluar Perpu gitu. Nah, dianggapnya organisasi terlarang. Maka kita menyarankan harusnya bijak terhadap RUU HIP yang sudah jelas-jelas nanti melencengkan Pancasila. Nah, disinilah yang disebut perjuangan tak mengenal batas dan tak boleh dibatasi periode panjang keneh perjuangan teh Pak. Gitu maksudnya, Bang. Ya, jadi inilah yang kita lakukan sebagai upaya untuk terus memupuk kekuatan, terutama regenerasi dan menguatkan Satbarisan. Sebagai bagian dari upaya kita untuk izah Islam wal Muslimin melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam dalam bingkai NKRI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya nanti ada hal-hal yang ingin dibicarakan, menimbali tulang ngobrolnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.